Selamat datang di channel Gorda Teknik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share. Serta berikan komentar yang positif. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, semoga sehat selalu Bapak Ibu yang sedang mengikuti kegiatan PPG ataupun nanti juga sedang mempersiapkan pembelajaran di PPG. Jangan lupa kita sambil menyusun jurnal pembelajaran PPG. Nah, untuk yang kemarin kita sudah melaksanakan membuat jurnal pembelajaran di modul 1. Nah, hari ini kita akan belajar membuat jurnal pembelajaran di modul 2 ya. Nah, untuk di modul 2 ini ya teman-teman memiliki 4 tema. Yang pertama, pentingnya kolaborasi for academic, social, and emotional learning atau yang disingkat dengan CASEL. Kedua adalah peran guru sebagai teladan. Ketiga, experiential learning. Keempat, school well-being. Nah, jurnal pembelajaran ini kalau saya merekomendasikannya adalah ke arah CASEL karena ini mudah dan sering kita lakukan seperti morning sharing, jurnal emosi, role play situasi sosial, papan emosi, dan juga refleksi mingguan. Nah, untuk hari ini saya akan membahas bagaimana cara membuat jurnal pembelajaran berdasarkan CASEL, khususnya adalah morning sharing. Yuk ikutin cara buatnya. Ibu, ini ada jurnal pembelajaran saya sudah tervalidasi ya. Ini seperti biasa di sini harus ada bacaan jurnal pembelajaran untuk foto maupun logo dan gambar-gambar lainnya. Bapak Ibu bisa letakkan di tempat-tempat yang bagus sesuai dengan cover daripada jurnal pembelajaran. Nah, ini dia ya, modul 2 pembelajaran sosial emosional. Nah, temanya adalah menerapkan rancangan pembelajaran CASEL. Nah, next ya Bapak Ibu. Di sini bisa pakai nama lengkap, terus nomor UKG kalau belum punya NIM, terus juga bisa menggunakan unit kerja. Di sini kita gunakan program pendidikan profesi guru Universitas Negeri LPTK kita di mana 2025 tahunnya ya. Nah, di sini teman-teman atau Bapak Ibu semua nih bisa kita menulis nih kira-kira apa sih pengertian CASEL. Nah, CASEL adalah gitu, bisa mencarinya di Google ataupun di materi sebelumnya yang ada di ruang GTK. Jadi CASEL di sini adalah membahas tentang bagaimana menggabungkan akademik, sosial, dan emosional dalam pembelajaran. Tentunya untuk membantu si individu serta didik ya untuk mengembangkan kemampuan dasar menjadi lebih baik. Nah, ini kalau kita lihat ya teman-teman, di sini silakan yang B dan yang C teman-teman bahas tentang tujuan CASEL itu apa, seperti misalnya memberikan bantuan terhadap semua anak dari remaja hingga tumbuh menjadi diri yang sehat. Ya, seperti aspeknya adalah aspek emosionalnya dan juga akademik. Yang C, teman-teman silakan bahas tentang pentingnya penerapan CASEL dalam kegiatan belajar. Seperti apa pentingnya, misalnya membantu kesehatan mental, mempersiapkan kehidupan di luar sekolah, meminimalkan masalah perilaku siswa, dan lain-lain. Sesuai dengan apa teman-teman pikirkan ataupun teman-teman bisa nyari di internet maupun modul nanti yang teman-teman pelajari gitu ya. Terus ini 5 komponen utama CASEL ya, teman-teman bisa cari di internet dan juga teman-teman bisa cari di modulnya. Bentar, modulnya ada ya di ruang GTK gitu ya. CASEL ini terdiri dari 5 komponen. Yang pertama adalah kesadaran diri, manajemen diri, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kesadaran sosial, dan juga keterampilan skill, teman-teman. Nah, yang E ini kita adalah strategi penerapan CASEL di sekolah atau aksi nyatanya seperti apa gitu ya teman-teman ya. Kalau kita kan misalnya nih ada morning sharing, ada jurnal emosi, ada role play situasi sosial, ada papan emosi, ada apa lagi nih? Ada refleksi mingguan. Nah, teman-teman silakan nih gunakan ini untuk aksi nyata teman-teman. Yang teman-teman nyaman dan juga mudah dilakukan oleh teman-teman. Jangan ambil pusing yang lain, jangan ambil buat pemikiran-pemikiran yang sulit hingga membuat hal ini jadi sulit dikerjakan. Yang gampang-gampang aja. Yang penting teman-teman mampu dan teman-teman
bisa gitu ya. Nah, kalau saya sih merekomendasikannya adalah morning sharing. Kenapa morning sharing ini saya rekomendasikan gitu ya teman-teman, karena morning sharing ini gampang, setiap pagi sebelum belajar kita bisa melaksanakannya gitu ya. Seperti misalnya kita secara singkat sebelum belajar kita bertanya ke siswa, atau siswa nanti maju bertanya atau memberikan pendapat tentang perasaannya atau pengalamannya seperti apa sebelum belajar hari ini, seperti itu. Nanti kita next ke bawah ya, lihat ya. Nah, ini contohnya rancangan aksi nyata ya teman-teman. Jadi di sini nanti teman-teman silakan bahas latar belakangnya, kenapa ini kita harus melakukan penerapan aksi nyata ini gitu. Aksi nyata CASEL ini seperti apa. Kalau kita bahas di sini ada penerapan aksi nyata perlu dilakukan untuk memberikan siswa rasa nyaman dalam proses pembelajaran. Ya, morning sharing mudah dilakukan oleh setiap guru karena bisa dilakukan di proses pembelajaran, ya. Dan juga dalam hal ini morning sharing dapat meningkatkan kesadaran sosial emosional secara langsung karena begitu dekat dengan kegiatan belajar mengajar. Jadi jangan sampai siswa ketika dalam masalah tertekan kita paksa belajar. Tentunya tidak akan masuk karena beliau sedang merasakan yang namanya mungkin kesulitan dalam proses kehidupannya. Lalu kita bahas tentang tujuan kegiatannya. Ini gampang-gampang aja teman-teman. Jangan dibikin pusing, dunia ini hanya dunia ini, jangan dibikin pusing. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kesadaran siswa secara penuh perilaku, sikap dalam proses pembelajaran dan lain-lain. Jadi kira-kira tujuan CASEL ini dan morning sharing ini seperti apa gitu ya. Teman-teman bisa jelaskan gitu pendapat teman-teman seperti apa, maupun teman-teman bisa cari di Google. Terus standar kegiatan siapa aja, langkah-langkah kegiatan seperti apa. Misalnya contoh saya ini ya, ini contoh saya morning sharing di sekolah sebelum belajar. Misalnya kita baris dulu, siswa berkumpul di depan ruang teori ataupun bengkel ya, ataupun kelas ya sebelum praktek maupun belajar. Terus kita berdoa bersama dipimpin oleh satu orang atau KM-nya. Ya, jangan lupa ice breaking ya. Guru memberikan intermezzo, guru memberikan permainan gitu ya, ataupun guru memberikan kata-kata yang bisa menyemangati siswa gitu. Yang keempat, jangan lupa public speaking ya. Memberikan instruksi ke siswa satu orang per hari untuk maju, memberikan pengalamannya, memberikan bagaimana hari ini perasaannya, apakah ada yang bisa dia ceritakan gitu. Itu penting untuk melakukan pendekatan secara emosional. Lalu briefing, itu guru dan toolman ya sebagai fasilitator memberikan instruksi pembelajaran sebelum nanti praktek maupun di ruang bengkel seperti apa, workshopnya seperti apa. Nah, ini hanya evaluasi dan tindak lanjut teman-teman ya. Ini evaluasi dan tindak lanjutnya seperti apa, guru melakukan observasi, mencatat gitu. Kalau bisa guru juga mengadakan pertemuan face to face bagi siswa yang mengalami masalah atau kendala, sebaiknya dibawa di luar kelas satu. Jadi bicara dari hati ke hati satu-satu. Ketiga adalah menyampaikan hasil umum morning sharing kepada orang tua, kolaborasi dengan orang tua, menceritakan gitu ya. Koordinasi di grup wali murid gitu ya. Jangan lupa juga koordinasi kepada kepala prodi, guru BK dan juga guru-guru lainnya supaya tidak ada salah paham antara guru dan juga si siswa. Oke, kesimpulan, jangan lupa tulis kesimpulannya apa. Morning sharing adalah kegiatan yang menyenangkan bagi siswa dan mampu menemukan solusi dari stres dan kecemasan yang ada pada siswa. Morning sharing tidak hanya memperbaiki hubungan guru dan siswa, namun juga siswa terhadap siswa lainnya karena berhubungan empati yang dirasakan. Terus juga refleksi, teman-teman bisa ceritakan bagaimana teman-teman sudah menjalankan aksi nyata ini, apakah pelajaran yang didapat, pengalaman yang didapat, teman-teman bisa bahas. Sebagai seorang guru yang mengajar di sekolah menengah kejuruan, penting rasanya kita mempelajari CASEL untuk memperkaya wawasan hasanah pendidikan dan juga mengaplikasikannya secara praktik di kegiatan belajar mengajar. Dibahas terus teman-teman apa yang didapat, bagaimana kelebihannya, bagaimana kekurangannya, itu menjadi pengalaman teman-teman dalam refleksi. Nah, teman-teman bisa tulis sendiri nantinya. Jangan lupa teman-teman umpan balik ke siswa ya, umpan balik jangan lupa teman-teman yang ini minta umpan balik ke siswa ya, 2 orang aja cukup ya. Jangan ditulis nama dan kelasnya siapa, terus juga fotonya tuh jangan lupa difoto buat dokumentasi. Ya. 2 orang cukup teman-teman, gak usah banyak. Nah, ini seperti ini misalnya ya.
Maaf nih kelas 11 TO3, dengan adanya morning sharing saya lebih semangat mengikuti kegiatan pembelajaran dan termotivasi untuk berprestasi gitu. Jangan lupa juga teman-teman meminta umpan balik guru sejawat ya, seperti 2 orang guru gitu. Gimana minta pendapatnya ya, cukup 2 orang guru aja, nggak usah banyak-banyak teman-teman, nanti teman-teman pusing sendiri lagi Pak ya. Kegiatan ini didokumentasikan seperti Bapak Ibu, misalnya tiap pagi sebelum belajar kumpulin dulu anak-anaknya, suruh baris, terus juga misalnya memberikan motivasi ya, berdoa. Terus siswa disuruh maju untuk memberikan pendapat atau pengalaman atau perasaannya hari ini supaya dia merasakan kenyamanan gitu. Kalau ada yang bermasalah bisa diajak di luar kelas untuk bicara dari hati ke hati gitu ya teman-teman. Jangan dipaksa untuk belajar karena tidak akan masuk sepertinya kalau belajar sedang dalam tekanan ataupun dalam masalah beliaunya. Oke, mungkin itu aja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga hal ini menjadi hal bermanfaat buat Bapak Ibu, mempermudah Bapak Ibu di sekolah dan juga tugas PPG ya. Mungkin cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.